Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menceritakan tentang biografi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 5 kelas 10B yang beranggotakan saya Afra Naila Hidayati, terus ada Excel Kristiano Muljadi, Belkis An-Nuri Luki Mukti, dan Gabriel Firmansyah Arifin. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tidak akan lepas dari tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di pangku halaman Hindia Belanda, tepatnya di Yogyakarta, dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Namun, pada tahun 1922, tepat saat ia berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki, agar dapat lebih dekat dengan masyarakat tanpa memandang status sosial atau golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu Yura Besora Girls of School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliahnya di Sofia, yaitu sekolah khusus pendidikan dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar tertemukan. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik seperti mengikuti organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Inside Parties atau partai politik pertama di Indonesia. Di sanalah ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Douwe Steker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Sangkai selama menjadi wartawan Ki Hajar Dewantara yang sudah membuat banyak tulisan. Hingga suatu hari, salah satu tulisannya yang berjudul Als ik eens Nederland, yang artinya andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajah Belanda marah-marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Douwe Steker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Pada tahun 1913 hingga 1919, selama masa pengasingan, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesia's First Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari pengasingan pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapat pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu semboyan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Patra Triloka, yang terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun kemauan, dan Tutwuri Handayani, di belakang mendukung. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga pernah diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus menjadikan tanggal kelahiriannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia juga meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun kemudian, sang pahlawan pendidikan Indonesia wafat pada 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.